Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan. Saya Malintan Hardin dari NG704 akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis untuk memenuhi jawaban ujian tengah semester ganjil kali ini 2025-2026. Oke, kita mulai dengan topik kali ini adalah jika bisnis dalam industri skincare mengungkap praktik overclaim dan dampaknya bagi konsumen. Latar belakangnya adalah industri skincare lokal berkembang pesat di Indonesia. Lalu banyak brand baru bermunculan dengan klaim beragam. Jadi tidak konsumen semakin tertarik pada produk yang menjanjikan hasil cepat. Pandangan saya terhadap overclaim dalam skincare adalah ketika perusahaan lebih-lebihkan manfaat atau kandungan produk tanpa berlebihan. Maaf ini bukan masalah tidak untuk konsumen dengan informasi yang tidak akurat, mengembangkan keselamatan juga klaim mendorong penggunaan berbahaya, terus merusak reputasi industri karena konsumen kehilangan percaya pada brand lokal. Saya tidak setuju dengan praktik dalam industri seperti karena ini bakal prinsip bisnis dan berpotensi merugikan konsumen. Alasan penolakannya menyesatkan konsumen, kesehatan, merusak kepercayaan pasar juga ya. Lalu ada beberapa teori yang saya sadur masalah etika istilah praktik algoritma dalam skincare ini prinsip ketika bisnis Aristotelian tertutup yang menekankan kejujuran, integrasi, dan tanggung jawab, lalu juga perusahaan melakukan algoritma tidak memiliki kebajikan dan keserakahan. Lalu referensi musiknya yang kedua adalah stakeholder theory dari Edward Bellman. Bisnis tidak hanya bertanggung pada pemilik modal, tapi juga pada konsumen, karyawan, dan masyarakat. Overclaim juga mengabaikan kepentingan konsumen dan masyarakat hanya menguntungkan pemilik brand. Lalu yang ketiga adalah corporate social responsibility (CSR) yang menekankan bahwa perusahaan harus beroperasi secara etis, transparan, dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial. Klaim palsu itu bertentangan dengan CSR karena menimbulkan kerugian kesehatan dan sosial. Lalu yang kedua, identifikasi masalahnya muncul karena klaim atau klaim berlebihan pada produk skincare. Di beberapa produk ditemukan mengandung bahan berbahaya atau hidrokinon atau apa merkuri yang tidak sesuai dengan kandungan atau berdasarkan konsumen. Terus ketika bisnis yang diamankan adalah kejujuran, uh, non-mail license tidak membahayakan tanggung jawab sosial, ya, ini perspektif yang diabaikan. Lalu yang keempat keadilan fairness-nya, kalau ada integrasi atau integrity. Dampak terhadap konsumen itu sendiri adalah kesehatan, risiko, irritasi, kerusakan kulit, atau efek samping selain dari bahaya, bahkan kemungkinan bisa jadi kanker. Dari sisi ekonomi, konsumen dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan klaim, sehingga uang terbang. Dampak psikologis, rasa kecewa, cemas, dan hilangnya kepercayaan terhadap brand lokal maupun industri skincare secara keseluruhan. Kepercayaan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk skincare lokal sehingga konsumen lebih memilih produk impor atau brand besar yang dianggap lebih aman. Yang ketiga, rekomendasi. Rekomendasi untuk perusahaan skincare agar sesuai etika bisnis adalah agar perusahaan skincare lebih etis dan bertanggung jawab. Ada beberapa langkah konkret yang harus dilakukan ya. Tujuannya itu adalah supaya memastikan bahwa produk aman, klaim sesuai kenyataan, kita menjaga kepercayaan konsumen. Berikut langkah-langkahnya adalah transparansi dalam klaim produk, harus jelas ya kadarnya, terus hindari klaim berlebihan, menggunakan bahasa yang dimengerti masyarakat. Yang kedua adalah pengujian dan validasi ilmiah, lakukan uji stabilitas, uji keamanan, dan uji efektivitas bahan aktif. Libatkan laboratorium juga ya, independen untuk memastikan hasil klaim yang dapat. Yang ketiga adalah
kepatuhan terhadap regulasi BPOM dan undang-undang perlindungan konsumen, registrasi produk dari BPOM yang harus sebelum diedarkan, terus ikuti domain klaim dari BPOM. Kalau tidak disiapkan, lalu komunikasi dan verifikasi langkah selanjutnya. Informasi harus jelas tentang cara penggunaan, efek samping, dan batasan penggunaan. Edukasi konsumen bahwa hasil skincare berbeda-beda dengan kondisi buruk. Untuk bentuk tip etik dan komunikasi komite internal untuk terus melakukan audit berkala terhadap rantai pasok bahan baku yang tidak ada bahan berbahaya. Ternyata sisi recall juga dikontrol. Kenapa positifnya dari penyesuaian ini adalah meningkatkan tanggung jawab perusahaan, membangun kepercayaan konsumen, reputasi yang baik, mengurangi risiko hukum, membuat industri yang sehat. Nah, peraturan pemerintah terkait produk kosmetik dan skincare itu, POM nomor 12 tahun 2023, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 juga tentang kesehatan, peraturan pemerintah terkait produk kosmetik dan skincare, Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, lalu kedua pedoman teknis klaim sudah itu POM. Nah, langkah-langkah bagi perusahaan sesuai aturan dan standar adalah registrasi produk, penerapan good manufacturing practice, pelabelan transparan, pengawasan mutu dan keamanan, kontrol iklan, dan promosi sistem laporan dan recall. Dampak akibat plastik patuhan itu kepercayaan konsumen meningkat, reputasi perusahaan terjaga, mengurangi hukum, kesehatan masyarakat terlindungi. Outcome jika perusahaan care menerapkan etika bisnis dan mengambil regulasi itu dampak terhadap kepercayaan konsumen, dampaknya terhadap reputasi perusahaan, kan dapat muncul sedangkan terhadap masyarakat, terutama sisi standar berbagai masih alergi. Outcome jangka panjang itu industri sistem dari lokal lebih sehat, keberlanjutan bisnis, peningkatan ekonomi nasional, budaya bisnis yang lebih etis. Nah, ini berikut adalah eh, berapa banyak apa strata dan referensinya dalam saya misalnya bahan-bahan informasi ini. Demikian presentasi saya. Saya Martin Arif, MG 04, mata kuliah Etika Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.